Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini, hari Rabu, tanggal 9 445 Hijriah atau 10 Maret 2024. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kita semua di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hadirnya kita di sini sebagai timbangan amal kebaikan kelak buat kita nanti pada hari kiamat. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Kemudian para jamaah sekalian, tema kajian kita pada kesempatan kali ini adalah membahas tentang amalan ringan berpahala besar. Dan sebagai pendahuluan, ketahuilah jamaah sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tujuannya adalah agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita diciptakan adalah agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat ayat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ini
sebagai dalil bahwasannya kita ada tujuan utamanya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini proyek besar. Dan untuk mensukseskan proyek ini sama Allah Subhanahu wa taala kita dikasih modal. Modalnya adalah berupa umur. Jadi umur ini adalah nikmat besar yang Allah berikan kepada setiap hamba. Dan kalau 1 tahun sudah lewat, tidak mungkin bisa balik lagi. Dan seperti itu umur manusia. Cepat atau lambat, kalau sudah datang ajal, kalau mati ya sudah mati. Sebagaimana Allah katakan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan ayat 100, hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai datang waktunya mati kepada mereka. Qala rabbirji'un, mereka mengatakan, ya Allah, kembalikan kami ke dunia lagi. La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Akan tetapi kata Allah, kalla, tidak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha, ya sesungguhnya itu hanya kata-kata yang diucapkan saja. Yang pertama, tidak mungkin balik lagi ke dunia. Yang kedua, kalau toh balik lagi, biasanya hanya omon-omon saja begitu. Nanti kalau hidup lagi, balik dunia lagi, kalau nggak sholat ya tetap nggak sholat, kalau nggak puasa tetap nggak puasa, dan seperti itu. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Nah, sementara di belakang mereka ada alam barzakh sampai mereka dibangkitkan. Jadi sekarang lagi di alam dunia, nanti ketika mati di alam barzakh namanya, kemudian ketika dibangkitkan maka sampailah di alam akhirat. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan bahwa a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, umur umatku itu kisarannya sekitar 60-an sampai 70-an saja. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika, sedikit dari mereka yang umurnya lewat dari itu. Maka intinya bahwa umur manusia itu terbatas. Umur manusia itu hanya sedikit. Sementara mereka dituntut agar ibadah semaksimal mungkin. Makanya kita mesti punya pedoman. Kita mesti punya pegangan agar ibadah yang kita lakukan dengan modal yang sedikit ini nilainya menjadi besar. Sehingga kalau kita dengar di dunia dagang bagaimana dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, maka dalam masalah ini lebih bisa untuk dipakai lagi konsepnya seperti itu. Oleh karenanya kajian kita ini akan menyebutkan beberapa amalan-amalan yang ringan akan tetapi pahalanya besar. Dan Allah menjanjikan itu. Ada amalan-amalan yang Allah lipat gandakan pahalanya. Seperti dalam Quran surat Al-An'am ayat 160 Allah mengatakan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, dia akan mendapatkan 10 kali lipat. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Dan barang siapa yang bikin satu kesalahan, maka dia dapatnya 1 dosa. Wa hum la yuzlamun. Dan mereka tidak dizolimi sama sekali. Maka ini menunjukkan ada amalan-amalan yang Allah lipat gandakan. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, idza aslamal abdu fahasuna islamuhu, kalau seorang hamba masuk Islam, kemudian Islamnya itu bagus, yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha, maka sama Allah kesalahan-kesalahan dulu yang dia lakukan dihapus semuanya. Wa kana ba'da dzalikal qisas, setelah dia masuk Islam baru ada hitung-hitungan di situ.
Al-hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Satu kebaikan bisa dilipat gandakan jadi 10 bahkan sampai jadi 700 kali lipat. Was-sayyi'atu bimisliha illa an yatajawazallahu anha. Sementara kejelekan dihitungnya satu dosa, kecuali kalau sama Allah dimaafkan. Maka penting bagi kita untuk mengetahui amalan ringan pahala besar agar kita bisa dengan modal yang sedikit Allah kasih mendapatkan keuntungan yang besar. Dengan modal umur hanya 60-an, 70 tahunan, kemudian jarang-jarang yang lewat, penting bagi kita untuk mengetahui pedoman ini. Nah, apa saja amalannya ringan, pahalanya besar? Kita akan sebutkan semampu kita insyaallah. Ya, yang pertama, nama amalannya adalah tauhid. Tauhid ini ringan tapi pahalanya besar. Nah, tauhid ini apa? Tauhid ini yang pertama, dia adalah rukun Islam yang pertama, yaitu 2 kalimat syahadat. Jadi 2 kalimat syahadat ini adalah tauhid. Ringan ya, orang masuk Islam ngucapin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian tauhid ini apa? Tauhid ini adalah kunci sorga. Jadi sebab terbesar orang bisa masuk sorga dan selamat dari neraka adalah tauhid. Akan tapi memang tauhid ini bukan hanya sekedar kata-kata saja. Tauhid ini bukan hanya sekedar zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak. Akan tetapi ada amalan-amalan setelahnya, ada konsekuensi lain-lain. Di antaranya sebagai gambaran ada disebutkan dalam hadis Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa hak Allah yang harus ditunaikan oleh hambanya dan apa hak hamba yang harus ditunaikan oleh Allah. Kemudian disampaikan bahwa hak Allah yang harus ditunaikan oleh hambanya ini harus pada beribadah kepada Allah. Dan mereka tidak boleh berbuat syirik. Tidak boleh menyekutukan Allah. Kemudian hak hamba yang harus ditunaikan oleh Allah, Allah tidak boleh mengazab hambanya yang tidak berbuat syirik. Maka ini adalah tauhid. Kemudian juga tauhid kaitannya dengan la ilaha illallah. Ada 2 rukun. Yang pertama, la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Nah, ini kita menafikan. Jangan sampai kita punya keyakinan semua agama sama. Tidak benar. Kemudian yang kedua, illallah. Kecuali adalah Allah. Kita menetapkan bahwa Tuhan yang benar, Tuhan yang berhak disembah itu hanya Allah saja. Maka ini adalah tauhid. Kemudian tauhid itu apa lagi? Tauhid itu adalah inti dakwah para nabi dan rasul. Seperti Allah gambarkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Allah berfirman, wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'un mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari yang kalian sembah. Kalau bahasa kita la ilaha illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku, fa innahu sayahdin, karena dia akan memberikan hidayah kepadaku. Kalau bahasa kita illallah. Jadi la ilaha illallah. Kemudian Nabi Ibrahim disebutkan oleh Allah, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Sama Nabi Ibrahim kata-kata itu diabadikan di keturunan-keturunannya agar mereka jadi orang-orang yang benar, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah tauhid. Kemudian juga termasuk tauhid yaitu seseorang tidak boleh melakukan kesyirikan dalam bentuk apapun. Dan ini ringan, tinggal jangan berbuat syirik aja, seperti itu. Kemudian juga termasuk amalan tauhid, nggak boleh minta-minta sama kuburan. Nggak boleh minta-minta sama kuburan orang soleh. Nah, di sini kita perhatikan, yang tidak boleh adalah minta-minta sama kuburan.
Adapun ziarah kubur silakan saja. Ziarah kubur tidak dilarang, ziarah kubur disyariatkan. Tapi minta-minta sama kuburan orang soleh, maka ini dilarang, ini syirik. Amalan tauhid adalah meninggalkan itu. Kemudian juga amalan tauhid tidak boleh pakai jimat, nggak boleh percaya sama yang gitu-gituan. Amalan tauhid nggak boleh datang ke dukun, nggak boleh datang ke paranormal, ringan. Nggak boleh percaya dengan hari-hari sial, tanggal-tanggal sial, tanda-tanda sial, ringan. Tinggal diatur aja hatinya untuk itu. Nah, pahalanya besarnya bagaimana? Besar pahalanya. Yang pertama disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa seorang hamba akan diperlihatkan padanya 99 catatan amal. Satu catatan amal itu sejauh mata memandang. Berarti kalau 99 itu kalau dikiloin berapa itu? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil hambanya dan Allah perlihatkan kepadanya. Allah katakan, apakah ada instruksi? Ya, apakah ada kebaikan yang kau lakukan? Kemudian hamba itu takutnya bukan main karena sebegitu detailnya catatan. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kamu punya banyak kebaikan, kamu tidak akan dizalimi. Lalu dikeluarkan yang dibahasakan dengan bitokoh. Ya, bitokoh ini lembaran. Makanya hadisnya sering dibilang-bilang hadis bitokoh. Ternyata di dalamnya ada catatan dia punya amalan tauhid. Akhirnya 99 catatan amal ditaruh di satu timbangan. Kemudian satu lembar, bukan 99, satu lembar yang mungkin satu lembarnya tidak sejauh mata memandang, ditaruh di satu timbangan, ternyata lebih berat itu, yaitu amalan tauhid. Ringan tapi pahalanya besar. Kemudian yang satunya lagi menunjukkan bahwa amalan tauhid ini pahalanya besar adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwa Nabi Musa alaihi salam pernah berdoa kepada Allah. Dia bilang, ya Allah, tolong ajarkan kepadaku kalimat zikir khususon, nggak ada yang lain, hakku saja spesial. Kemudian Allah mengajarkan kepada Nabi Musa suruh baca la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, ya Rabbi, kullu ibaduka yaquluna hadza. Wahai Rabbku, semua hambamu mengucapkan itu la ilaha illallah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada Nabi Musa, wahai Musa, seandainya 7 lapis langit beserta isinya selain aku, karena Allah ada di langit. Kemudian 7 lapis bumi beserta isinya ditaruh di satu timbangan, dan kalimat la ilaha illallah ditaruh di satu timbangan yang lainnya, maka lebih berat kalimat la ilaha illallah. Lebih berat daripada langit dan bumi. Maka ini menunjukkan pahalanya besar. Oleh karenanya, jadilah kita orang-orang yang mengamalkan tauhid. Jadilah kita orang-orang yang mengesahkan Allah. Jangan menyekutukan Allah, jangan berbuat kesyirikan. Agar kita mendapatkan pahala yang besar ini. Ini amalan yang pertama. Kemudian yang kedua, amalannya adalah ikhlas. Ikhlas ini artinya apa? Kata ulama, ikhlas ini artinya adalah murni. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membahasakannya dengan 3 kalimat. Kalimat yang pertama, ikhlas itu adalah murni ibadah mengharapkan pahala dari Allah. Kemudian kalimat yang kedua, ikhlas itu adalah murni ibadah biar masuk surga. Kemudian yang ketiga, ikhlas itu adalah murni ibadah biar gak masuk neraka. Yang selainnya itu namanya tidak ikhlas. Ada orang ibadah biar dilihat sama orang, riya. Ada orang ibadah biar didengar sama orang, sum'ah. Dan keikhlasan ini ringan ya, tinggal nyetir hati, niat ikhlas, pahalanya besar. Apa pahalanya? Pahalanya bakal ketemu dengan Allah. Kita kalau Ramadan rame, orang yang berpuasa dapat
dua kebahagiaan. Yang pertama bahagia ketika berbuka, yang kedua bahagia ketika bertemu dengan Allah. Kita pengen ketemu dengan Allah. Maka keikhlasan adalah sebab biar kita bisa ketemu sama Allah. Itu pahalanya besar. Bahkan disebutkan kenikmatan di sorga itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ketika orang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin bagi laki-laki katanya kenikmatan di sorga mereka akan menikmati bidadari di sana sekian jumlahnya. Kemudian di sorga ada ini itu dan lain-lain. Maka nikmat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalahkan itu semua. Ini kenikmatan besar. Untuk mendapatkan itu amalannya adalah ikhlas. Apa dalilnya? Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Siapa saja yang pengen ketemu sama Allah, falyamal amalan salihah, hendaknya dia beramal saleh. Amal soleh kata para ulama adalah amalan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan oleh kiai, oleh guru ngaji, oleh ustadz, atau oleh habib dan guru-guru, tokoh-tokoh dan seterusnya, bukan. Tapi amal soleh adalah amalan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama dilakukan. Kemudian yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dia harus ikhlas. Dia harus ikhlas, tidak boleh berbuat syirik, menyekutukan Allah dalam beribadah dengan sesuatu apapun itu. Dan semua amalan yang nantinya akan disebutkan itu dasarnya harus ikhlas semuanya. Berapa banyak amalan yang kecil, sederhana, gara-gara ikhlas besar. Seperti disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah. Bisa jadi amalannya kecil tapi besar gara-gara niatnya ikhlas. Wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Dan bisa jadi amalnya besar tapi karena tidak ikhlas jadi kecil, nggak ada apa-apanya. Kadang-kadang kita lihat ada dua orang yang sholat bersebelahan, tapi kalau mau dicek lebih dalam pahalanya bisa jadi ya antara langit dan bumi, karena yang satunya ikhlas, yang satunya riya, seperti itu. Dan mungkin bisa jadi dibahasakan ikhlas ini gampang-gampang susah. Ini dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, dia bilang, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati. Aku tidak punya pengalaman pengobatan yang lebih berat daripada ngobatin niat, katanya. Li'annaha tanqalibu alayya, karena niat itu berbalik lagi padaku. Udah bagus-bagus ngajak ikhlas, ada rasa-rasa riya lagi. Seperti itu. Kemudian juga dibahas oleh Yusuf bin Husain Ar-Razi rahimahullah, a'azzu syai'in fid dunyal ikhlas. Ya, katanya yang paling berat di dunia ini soal keikhlasan, katanya. Wa kam ajtahidu fi isqatir riya an qalbi. Saya pengalaman berkali-kali supaya jangan riak dalam hati, wa ka'annahu yanbutu fihi ala launin akhar, tapi seakan-akan kayaknya dia numbuh lagi, warnanya beda, warnanya lain. Jadi saya usahakan ikhlas lagi, jangan riak lagi, numbuh lagi seperti itu. Akan tapi walaupun gimana-gimana kita juga harus ingat ya perkataan disampaikan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau mengatakan tarkul amal min ajlin nas riyaun. Kalau meninggalkan amalan gara-gara takut riya, itu namanya riya. Ada orang ya dia kalau mau umroh mungkin bisa tapi nggak berangkat. Ketika ditanya katanya takut riya, itu berarti riya. Haji juga sama, atau mungkin puasa dan lain-lain. Pokoknya nggak jadi beramal gara-gara takut riya, itu namanya riya. Wal amalu min ajlin nas syirkun. Kemudian beramal karena niatnya biar dilihat sama orang lain, itu namanya syirik. Wal ikhlasu an yu'afiyakallahu minhuma. Sementara ikhlas adalah Allah menyelamatkanmu dari keduanya. Tetap lanjut beramal, kemudian tidak riya. Tetap lanjut beramal dan tidak riya. Sehingga kalau ada rasa-rasa riya, ini dilawan. Maka ringan, insya Allah, tinggal nyetir hati, pahalanya besar.
yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang kedua. Kemudian amalan yang ketiga, amalan ringan pahala besar, amalannya adalah menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita dalam segala urusan. Dan beliau mengatakan dalam hadis sahih dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, innahu laisa syai'un yuqarribukum ilal jannah illa qad amartukum bihi. Tidak ada yang bisa bikin kalian masuk surga kecuali sudah aku perintahkan. Wa laisa syai'un yuqarribukum ilan nar illa qad nahaitukum anhu. Dan tidak ada yang bisa bikin kalian masuk neraka kecuali sudah aku larang. Jadi semuanya udah dijelasin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika banyak orang yang meninggalkan. Menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika banyak orang yang meninggalkan. Contoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagi laki-laki salat berjamaah di masjid. Ketika banyak orang yang meninggalkan, kemudian kita menghidupkannya, mungkin terasa berat karena ya namanya banyak orang yang nggak sholat, kita jalan sendiri kan gimana gitu. Akan tapi makin berat makin gede pahalanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan dalam hadis riwayat Tabrani disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, inna min waraikum ayyamas sabar. Sesungguhnya nanti di belakang kalian ada zaman ekstra sabar. Lil mutamassiki fihinna yawma idzin bima antum alaihi ajru khamsina minkum. Kata Rasulullah SAW, orang yang istiqomah di zaman itu pahalanya seperti 50 orang dari kalian. Ini Rasulullah bilangnya sama sahabat. Berarti mendapatkan 50 sahabat mendapatkan pahala sebesar 50 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu ya Nabi Allah au minhum. Kemudian mereka sempat ngomong, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, mungkin maksudnya 50 orang pahala kayak mereka kali. Qala bal minkum. Kata Rasulullah, enggak. Akan tapi 50 orang seperti kalian. Maka di sini pelajarannya adalah jangan kita tertipu dengan sedikitnya jumlah orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kebenaran tidak diukur dengan jumlah. Banyak orang yang mereka menggebu-gebu dalam beramal. Sampai mereka berjam-jam, sampai tengah malam. Tapi ternyata amalannya tidak disyariatkan. Mereka menggebu-gebu, mereka bersemangat dalam melakukan satu amalan tapi tidak berlandaskan dalil. Ternyata tidak disyariatkan. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada dalam urusan kami, melakukan satu amalan, amalannya beda sama amalan kami, Islamnya beda sama Islam kami, agamanya beda sama agama kami, kata Rasulullah SAW, fahuwa raddun, maka tertolak, nggak ada pahalanya. Jadi apa namanya, buang-buang tenaga. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia mengatakan, al-iktisadu fis sunnah, kita ekonomis asalkan sunnah. Ekonomis dalam ibadah asalkan disyariatkan. Mungkin ibadahnya sholat 5 waktu, qobliyah ba'diyah, nggak nyampe ibadah sampai tengah malam kayak sebagian orang-orang, atau mungkin sampai bacanya berapa ribu kali kayak sebagian orang-orang. Maka ekonomis dalam beribadah asalkan sunnah, asalkan disyariatkan. Khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Maka itu lebih baik daripada ibadahnya menggebu-gebu tapi ternyata tidak disyariatkan. Jadi ekonomis dalam ibadah itu lebih baik daripada semangatnya berkobar-kobar, ibadahnya sampai berjam-jam tapi ternyata tidak disyariatkan.
Kemudian menunjukkan pahalanya besar, Rasulullah SAW mengatakan, ketika seseorang menghidupkan sunnah, dikala orang-orang banyak meninggalkannya, Rasulullah mengatakan, ibadatun fil harji ka hijratin ilayya. Hadits riwayat Tabrani disahihkan oleh Syekh Albani. Beribadah di zaman fitnah, beribadah dikala orang-orang pada jauh dari agama, itu pahalanya kata Nabi SAW seperti hijrah kepadaku. Jadi mungkin kita bisa bahasakan nih, kalau kita pengen berangkat kajian kemana gitu, atau kita pengen berangkat sholat berjamaah di masjid, orang bertanya mau kemana, maka kita jawab kepadanya, mau hijrah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pahala yang besar seperti itu. Maka amalan ringan berpahala besar adalah menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita mempelajari apa saja sunnah beliau, apa saja yang disyariatkan. Kemudian setelahnya kita amalkan. Kemudian para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, termasuk amalan ringan yang pahalanya besar adalah salat berjamaah. Rasulullah SAW membahasakan dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadits riwayat Bukhari Muslim, beliau bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 di'afan. Ya, salat seseorang berjamaah itu berlipat-lipat pahalanya dibandingkan salat sendiri di rumah atau di pasar atau di tokonya. Karena ada orang yang kadang-kadang salat di pojokan toko gitu. Bagi laki-laki, Rasulullah mengatakan berlipat-lipat sampai 25 derajat. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hadis Bukhari Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, salatul jama'ati tafdulu salatal fazzi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu fadilahnya mengalahkan salat sendirian sampai 27 derajat. Ya, sebagai ilustrasi, bayangkan ada dua orang yang mungkin meninggalnya sama-sama di umur 63 tahun misalnya. Cuman yang satu selama hidupnya sholatnya berjamaah di masjid terus. Berarti 27 derajat dikali 5 waktu dalam sehari, dikali sebulan, dikali setahun, dikali 63 tahun, dibandingkan dengan yang satunya lagi sholatnya sendirian mulu. Dia jarang-jarang sholat berjamaah di masjid. Maka tentunya pahala mereka berbeda. Ya, pahala mereka berbeda. Bahkan dalam hadits Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubah. Siapa saja yang berangkat dari rumahnya, dia sudah ambil wudu, berangkat ke masjid, salat wajib, fa ajruhu ka ajril hajil muhrim, maka pahalanya seperti orang naik haji. Berarti kalau kita salat berjamaah di masjid sehari 5 waktu, kalau orang nanya, ya kita sehari hajinya itu 5 kali seperti itu. Pahalanya ternyata besar, ringan. Tinggal berangkat ke masjid, kemudian sholat. Kemudian ada lagi tambahannya, dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, salatul rajuli tatawu'an, salat yang dilakukan oleh seseorang, salat sunnah, haitsu la yarahun nas, di mana orang nggak ada yang lihat. Artinya dia salat sunnah berarti di rumahnya, atau mungkin dia salat sunnah di ruangan kantornya. Jadi ketika salat wajib ke tempat salat, tapi salat sunnah di ruangan kantor, nggak ada yang lihat. Maka Nabi SAW mengatakan, ta'dilu salatan ala ayunin nas 25. Ibaratnya kayak salat di depan publik, salat depan orang gitu, 25 salat. Ya kayak tadi kita mungkin sebagian salat sunnah ya di sini, maka dihitungnya cuma 1 doang. Tapi yang belum salat sunnah, nanti salat sunnahnya mungkin di ruangan kantor, atau kepada mereka yang di masjid belum salat sunnah, salatnya di rumah salat sunnahnya, maka dianggapnya 25 kali salat, padahal 2 rakaat kali 25. Ya ringan, pahalanya besar. Cuma memang sekali-kali perlu kita untuk salat di masjid, sekali-kali perlu kita salat
di rumah, maka ini dikondisikan saja. Kemudian juga yang lainnya, amalan ringan berpahala besar adalah sholat isya dan sholat subuh berjamaah di masjid. Ringan, tinggal datang, sholat jamaah, pulang. Apa pahalanya? Ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadits riwayat Muslim dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Man shallal isya fi jama'atin." Ya, barang siapa yang dia salat isya berjamaah, fa ka'anna maqama nisfal lail. Seakan-akan dia salat semalam, seakan-akan dia salat setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'anna ma shallal laila kullah. Dan barang siapa yang dia salat subuh berjamaah, seakan-akan dia salat semalam suntuk. Kemudian kalau sekarang ini ada salat tarawih. Nabi SAW mengatakan, "Man shalla ma'al imami hatta yansarif, kutiba lahu qiyamul lailah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, barang siapa yang dia salat bersama dengan imam, salat tarawih sampai beres. Kadang-kadang sebagian orang salat cuma 8 rakaat habis itu pulang. Karena dia pengen lanjut lagi nanti malam. Maka ini tidak tepat kalau dibandingkan dengan hadis ini. Nabi SAW mengatakan dalam hadis, salat bersama dengan imam sampai beres, maka akan dicatat baginya salat semalaman. Padahal salatnya cuma sampai jam 9 doang, tapi dicatatnya salat semalaman. Ringan, tapi pahalanya besar. Tinggal nanti kalau pengen salat lagi jam 1 malam, jam 2 malam, silahkan datang ke masjid, ikut jamaah. Cuma nanti witirnya nggak usah ikut lagi, karena tadi sudah witir dan sudah dicatat salat semalam suntuk. Tapi karena kita ingin memperbanyak ibadah, kemudian datang lagi salat, silahkan. Tapi jangan witir 2 kali dalam 1 malam, karena tidak ada witir 2 kali dalam 1 malam. Kemudian juga termasuk amalan ringan berpahala besar adalah salat sunnah qobliyah subuh. Nabi SAW mengabarkan dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha, hadits riwayat Muslim, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Ya, 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini kalau kita mau banding-bandingin, kalau kita mau hitung modalnya berapa, tenaganya berapa, butuh waktu berapa menit, butuh uang berapa yang kita keluarkan, nggak ada. Tapi pahalanya besar. Bahkan disebutkan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan qobliyah subuh, baik ketika mukim atau ketika safar. Bahkan kalau kelewat di kodok, tapi cuma qobliyah subuh saja, karena saking besar pahalanya. Sehingga ini kita manfaatkan momen ini. Kalau lewat kodok, ya tidak masalah. Kemudian termasuk amalan ringan, ya pahala besar adalah sholat duha 2 rakaat. Disebutkan dalam hadits Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ini hadits riwayat Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, beliau bersabda, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah." Setiap pagi, setiap persendian dari kalian tuh kena kewajiban sedekah. Fa kullu tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih itu hanya sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Kemudian kita tahmid itu sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Kita tahlil sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Kita takbir juga hitungannya sedekah. Jadi sedekah enggak mesti duit. Ketika kita mengucap tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, kita lagi sedekah itu. Argo sedekah jalan lah begitu. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah. Kemudian kita amar ma'ruf nahi munkar, itu aja sedekah juga. Kita ngajak orang yuk salat yuk. Udah azan, sedekah itu hitungannya itu. Atau kita mencegah orang dari kemungkaran. Jangan sampai enggak salat, ayo. Kita lagi sedekah itu hitungannya. Jadi banyak modal-modal sedekah. Dan persendian kita ini kan kira-kira ada 360 persendian kalau nggak salah. Berarti kita harus 360 sedekah itu. Mungkin mau diberesin dengan baca tasbih 360 kali silahkan. Mau baca tahmid 360 kali silahkan. Atau mungkin dipecah-pecah. Tasbihnya 100, tahmidnya 100, tahlilnya 100, takbirnya 60. Silahkan. Tapi Nabi SAW mengatakan wa yujzi'u dzalika rak'atani yarka'ahuma minad duha. Itu semuanya beres dengan 2 rakaat duha. 2 rakaat duha udah mewakili itu semuanya.
Tapi kalau tetap ngelakuin baca zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, berarti kita berlipat-lipat, sedekahnya berlebih, dan itu bagus. Cuman di sini ringan, pahalanya besar, 2 rakaat duha. Ya, 2 rakaat duha. Waktunya kapan? Waktunya dari terbit matahari setinggi tombak. Contoh terbit matahari jam berapa? Oh, jam 6.00. Tambah setinggi tombak, kira-kira tambah 15 menit atau 20 menit. Itu waktu syuruk, waktu duha. Waktu duha awal, sampai nanti sebelum matahari tergelincir ke barat. Kalau kita bahasakan dengan jam, ya anggap aja sampai jam 11 siang lah, seperti itu. Itu jam-jam duha, bisa kita amalkan demikian. Maka kalau Allah mewajibkan kepada kita satu persendian dihargain 2.000, dikali 360 itu berapa begitu kan? Maka dengan 2 rakaat salat duha beres. Beres, ketutup semuanya. Kemudian juga termasuk amalan ringan pahala besar salat isyraq, atau kita bilangnya salat syuruk. Yang tadi kita katakan salat duha di awal waktu. Seandainya jam syuruk jam 6 itu belum waktu syuruk, tapi dilebihkan sampai matahari setinggi tombak, tambah lagi sekitar 15 menit atau 20 menit. Itu baru sudah masuk waktu syuruk. Kadang-kadang sebagian orang salah. Waktu syuruk dia sholat, itu waktu dilarang sholat. Jadi harus ditambah 15 menit, 20 menit. Kalau bahasa hadisnya, tunggu matahari naik lagi setinggi tombak begitu. Ini disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada, kemudian dia duduk, yazkurullah, dia berzikir, hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit. Nah, tentunya diingatkan catatan yang tadi, tambah setinggi tombak, sampai jam syuruk tambah 15 atau 20 menit. Thumma shalla rak'atain, kemudian salat 2 rakaat. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin, pahalanya seperti haji dan umrah. Qala, dia mengatakan, kata Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tammatin tammatin tammatin, sempurna sempurna sempurna. Ringan. 2 rakaat jam syuruk, pahalanya seperti haji dan umrah. Ya, Masya Allah. Kemudian juga termasuk amalan ringan berpahala besar adalah hadir di majelis ilmu, hadir kajian. Ringan ya, tinggal duduk doang, dengerin, udah beres pulang kan begitu. Apa pahalanya? Ini disebutkan dalam hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Tabrani, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, man gada ilal masjid, siapa yang berangkat ke masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan, dia nggak ada niatan lain kecuali ingin belajar satu kebaikan. Kalau kajian tuh kadang sejam, setengah jam, kebaikannya banyak. Ini dibahasakan dalam hadis satu kebaikan. Au yu'allimahu, atau mungkin dia ingin mengajar. Kana lahu ka'ajri hajin taman hajjatuhu, maka pahalanya kayak naik haji sempurna. Cuman banyak orang yang malas hadir kajian gitu ya. Banyak orang yang malas belajar agama. Sebagian mereka malas-malesan, sebagian mereka malas beneran. Ya, padahal nggak ada kesibukan begitu. Maka ketika itu dilakukan, ya dia kehilangan kesempatan mendapatkan pahala ini. Makanya normalnya masjid-masjid ini harusnya jangan sepi dari kajian-kajian ilmu. Ya, masjid-masjid ini jangan jangan sampai nggak ada kajian. Dan pengurus masjid ini harus ngatur bagaimana ada kajian. Pahala besar yang lain digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, hadis riwayat Muslim. Beliau mengatakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, ya tidaklah satu kaum mereka berkumpul di salah satu rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian saling mengajarkan. Ya, bahasa kita mereka kajian begitu.
illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun ketenangan kepada mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian mereka akan dilimpahkan rahmat, wa haffathumul malaika, para malaikat akan menaungi mereka, wa dzakarahumullahu fi man inda, kemudian Allah menyebut nama mereka di langit. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang agak sedikit panjang, di akhir hadis dikatakan bahwa semua yang hadir di majelis ilmu dosa-dosanya diampuni. Ada disebutkan kisah di majelisnya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Ketika ada salah seorang bapak-bapak lagi pengajian, kayaknya dia tidur atau mungkin dia nggak perhatian atau dia bengong atau bagaimana gitu lah. Atau mungkin dia ditanya sama Syekh, wahai Bapak Fulan, tadi kita kajian, coba apa faedah yang didapat gitu? Apa yang didengar, apa yang dipahami? Kata bapak itu saya nggak paham. Kemudian kata syekhnya bilangnya, loh bapak ini nggak paham, ngapain duduk di sini? Capek-capekin gitu kan. Kemudian kata bapak ini, saya pernah dengar ada hadis, orang kalau duduk di majelis ilmu, itu mereka dosanya diampuni. Dan saya duduk di sini kan saya juga nggak ngerugin yang lain. Dalam hadis bunyinya begitu. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ini bapak ini hebat ya. Kita pengen ngajarin dia, malah dia ngajarin kita katanya. Jadi hadir di majelis ilmu ringan, tinggal duduk manis, tapi pahalanya besar, masya Allah. Kemudian juga termasuk amalan ringan, pahalanya besar, yaitu nanti setelah Ramadan ada namanya puasa Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal. Boleh, catatannya adalah yang pertama, tidak boleh tanggal 1 Syawal, karena tanggal 1 Syawal ini lebaran, hari raya, haram puasa di hari raya, termasuk hari dilarang puasa. Berarti puasa Syawal bolehnya tanggal 2 ke sono. Boleh berurutan, boleh tidak berurutan. Pahalanya disebutkan dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Muslim, man shoma ramadhana, siapa yang puasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian setelahnya diikuti lanjut puasa Syawal 6 hari, kana kasiyamid dahar, pahalanya kayak puasa setahun. Padahal puasa cuma sebulan 6 hari. Para ulama menjelaskan, dihitung puasa setahun, yang 1 bulan, yang 6 hari, ini dilipat dikali 10. 6 kali 10 60 hari. Kemudian yang 60 hari kan 2 bulan gitu ya. Kemudian yang 1 bulan dikali 10, jadi 10 bulan. Tambah 2 bulan, 12 bulan, jadi setahun. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Kemudian juga termasuk ringan pahalanya besar, ini puasa Ayyamul Bid, ya 3 hari setiap bulan. Dalam hadis disebutkan bisa berurutan tanggal 13, 14, 15, bisa juga ngacak, yang penting 3 hari. Nah, ini pahalanya sama, puasa setahun. Dan kalau mau lebih ringan lagi, tinggal kasih bukaan aja. Jadi kita nggak usah nahan lapar dan haus seharian, kita kasih bukaan aja. Dapat pahala sama seperti orang yang berpuasa. Ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadits riwayat Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, man fattara sa'iman, siapa yang ngasih bukaan sama orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajrihi, dia dapat pahala sama kayak dia, ghaira annahu la yanqusu min ajri sa'imi syai'an, enggak pakai dikurangi orang yang puasa pahalanya, kasih bukaan. Dan di sini mungkin sedikit tambahan bahwa ketika bulan Ramadan banyak orang bersemangat ngasih bukaan sama orang yang berpuasa. Tapi ketika ada momen kesempatan yang lain, misalkannya ngasih makan sahur, dia agak sedikit kendor, pikir dia ya bukan buka gitu kan, beda pahalanya gitu. Padahal Nabi SAW mengatakan, disebutkan bahwa Nabi SAW itu di bulan Ramadan itu semangatnya beliau dalam kebaikan itu lebih semangat daripada angin yang bertiup kencang. Kita kadang lihat di medsos di mana gitu ya, ada angin kencang sampai tenda berterbangan dulu ya. Angin kencang di Arafah, tenda-tenda di Arafah berterbangan, kemudian angin kencang di mana menerbangkan genteng-genteng rumah orang. Nabi SAW di bulan Ramadan dalam kebaikan tuh lebih kencang
semangatnya daripada angin yang bertiup kencang. Maka harusnya ketika ngasih bukaan semangat, kemudian ketika ngasih ada kesempatan makan sahur gitu, kasih semangat. Atau mungkin ketika pada tarawih ada kita punya makanan lebih, kasih orang semangat seperti itu. Dan tetap akan mendapatkan pahalanya insya Allah. Kemudian di sisi yang lain, dalam hadis kan bahasanya man fattara sa'iman, siapa yang ngasih iftar. Iftar ini artinya apa iftar ini? Itu kalau bulan puasa terjemahannya makanan berbuka. Tapi kalau kita belajar bahasa Arab, iftar ini adalah sarapan pagi. Bahasa Arabnya hal akatal fatur, apakah engkau sudah makan pagi? Makanya di sini mau bukaan, mau makan sahur, mau makan pada tarawih, semuanya masuk dalam keutamaan. Sehingga wallahu alam ya, sepertinya kurang tepat ketika orang memahami hanya fadilahnya pas buka saja begitu. Ya wallahu alam. Baik, sampai di sini ada yang ditanya sebelum lanjut sampai waktunya selesai? Tidak ada? Belum ya? Kita tambah lagi. Ada yang lainnya, amalan ringan pahalanya besar, yaitu nanti akan datang insyaallah menghidupkan malam Lailatul Qadar. Yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ini 10 malam terakhir Ramadan. Allah membahasakan dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Dan insya Allah di malam itu kita ngalamin sholat maghrib berjamaah, kalau memang kita orang yang menjaga sholat berjamaah. Di malam itu kita ngalamin sholat isya berjamaah, sholat tarawih berjamaah, lebih baik dari 1000 bulan. Dan ketika kita ibadahnya lebih, maka itu lebih baik. Makanya Nabi SAW membahasakan apa? Man hurima faqad hurim. Siapa yang diharamkan dari kebaikan di malam itu, dia nggak bakal dapat. Sehingga dia sholat maghrib berjamaah nggak dapat, sholat isya berjamaah nggak dapat, sholat tarawih berjamaah nggak dapat, ngaji Quran juga nggak dapat. Mungkin ketika ada majelis taklim di malam itu juga dia nggak dapat juga. Karena intinya adalah yang disebutkan oleh Nabi SAW, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Hadis Bukhari. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah, dosa-dosa yang telah lalu diampuni. Ini juga nih, sebagian orang pahamnya apa? Menghidupkan malam Lailatul Qadar, sholat tarawihnya jam 2 malam gitu. Padahal tidak hanya itu. Sholat tarawih pada isya nggak apa-apa. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika melihat orang-orang sholat tarawih mencar-mencar di kala itu, ada yang sholat di sana, di sana, di sana, di sana. Setelah Nabi SAW meninggal lama begitu ya. Maka Umar ngelihat ini kayaknya kalau sholatnya berjamaah kayak dulu waktu jamaah sama Nabi Muhammad, ini keren nih. Oke nih, bagus nih. Akhirnya sama Umar dibikin berjamaah. Imamnya ada satu, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar mengatakan, ni'mal bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah ini seperti ini. Maksudnya sebaik-baik yang udah lama nggak ada begitu. Dulu pernah sholat berjamaah sama Nabi tarawih. Ini udah lama nggak ada, sekarang ada lagi nih. Ini keren nih. Bukan berarti kita bebas inovasi dalam beragama, bikin bid'ah sembarangan, bukan. Tapi maksudnya Umar adalah udah lama nggak ada sholat berjamaah. Dulu sekali-kalinya ada, cuman berapa kali doang sama Rasulullah. Ini ada lagi nih, bagus nih, begitu. Cuman sebagian orang menggunakan hadis ini untuk membela amalannya yang memang beneran bid'ah begitu. Katanya nggak apa-apa berdasar hadis ini. Ini salah dan tidak tepat. Maka menghidupkan malam Lailatul Qadar tidak hanya qiyamul lail, sholat jam 2 malam, tidak. Akan tapi bisa dihidupkan dengan diadakan majelis ilmu, diadakan kajian, bisa dihidupkan dengan membaca Al-Quran, bisa dihidupkan dengan berzikir, bisa dihidupkan dengan tadi amar ma'ruf nahi mungkar, dengan kita sharing sama saudara kita di masjid, kemudian kita ngobrol terkait masalah agama, kemudian zikir dan yang lainnya.
Intinya menghidupkan malam Lailatul Qadar. Karena kita sampaikan ini ada sebagian orang yang pahamnya hanya sebatas sholat saja katanya. Dianehkan kalau ada masjid yang ngadain kajian di tengah malam Lailatul Qadar gitu. Padahal tidak. Ini semuanya masuk kategori menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dalam Quran dikatakan lebih baik dari 1000 bulan. Dalam hadis dikatakan dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk amalan ringan pahalanya besar ngaji Quran. Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ini hadis riwayat Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Siapa yang baca satu huruf dari Quran, falahu bihi hasanatun, dia dapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan ini dapat 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu dianggapnya satu huruf, tidak. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, akan tapi alif itu dianggap satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi bukan alif lam mim satu huruf, bukan. Bagaimana kalau bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin? Bagaimana kalau satu halaman, dua halaman, setengah juz, satu juz, dua juz? Ringan, tapi pahalanya besar. Atau dalam hadis yang lain dibahasakan oleh Rasulullah SAW, hadis Bukhari Muslim, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah, orang yang mahir membaca Al-Quran, orang yang mahir jago Quran, dia bisa baca, dia hafal, dia ngerti, dia paham, dia tadabbur, dia ajarkan, orang yang mahir, maka dia akan bersama dengan para malaikat yang dimuliakan. Ini keren. Misalnya pemenang akan bersama dengan pejabat-pejabat dan para menteri. Ini kan keren. Ini jauh lebih keren lagi, bersama dengan para malaikat yang dimuliakan. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi, dan orang yang terbata-baca baca Quran, wa huwa alaihi syaqun, kemudian dia ngerasa kesulitan baca Quran gitu, tapi tetap dia maksain diri baca. Lahu ajran, dia dapat 2 pahala. Ya, pahala dia baca Quran, dia tetap, kemudian pahala dia kesulitan diganti juga sama Allah Subhanahu wa taala. Ringan pahalanya, pahalanya besar. Ada lagi ringan pahalanya besar. Jadi seperti membaca seperti menghatamkan Al-Qur'an. Ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, man qara'a qul huwallahu ahad, siapa yang baca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, hatta yaktimaha asyra marrat, dibaca 10 kali, banallahu lahu qasran fil jannah, sama Allah dibuatin istana di sorga. Ya, makanya yang tahu aja ini nih ya, baca Al-Ikhlas 10 kali, sama Allah dibuatin istana di sorga. Ya, kalau kita ingat, kalau memang rezeki ya, hari ini kita baca Al-Ikhlas 10 kali, berarti kita baru bangun satu istana di sorga. Besok kita baca lagi, besok kita baca lagi, besok kita baca lagi. Kalau kita lupa, kita nggak baca, ya nggak rezeki namanya, kan begitu. Kemudian juga yang lainnya, amalan ringan berpahala besar, ngalahin iktikaf di Masjid Nabawi. Apa saja amalannya? Perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Wa ahabbul a'mali ilallah azza wajal, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, nyenengin orang muslim. Orang dikasih amplop tuh senang, orang dikasih duit senang, orang ditraktir makan senang, kemudian orang dikasih hadiah senang. Ini amalan yang paling afdol, yang paling dicintai oleh Allah. Takshifu anhu kurbatan, engkau bantu kesulitannya. Au taqdi anhu dainan, engkau bayarin utangnya.
au tatrudu anhu ju'an, atau engkau hilangkan rasa laparnya, bikin dia kenyang. Wala an amshi ma'a akhin fi hajatin, dan kalau aku jalan bersama dengan saudaraku memenuhi kebutuhan dia, ajak ke warung sembako, pilih beras berapa liter, minyak ini itu, saya yang bayarin. Ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjidil Madinah. Itu lebih aku cintai daripada iktikaf di Masjid Nabawi. Ajak orang ke pasar swalayan, pilih kebutuhannya, saya yang bayarin. Ada di YouTube, cuman sayangnya konten gitu ya. Bawa ke pasar, pilih-pilih, dia yang bayarin. Ini keren. Cuman kalau sedekah tangan kanan, tangan kiri nggak tahu, lebih keren gitu kan. Tapi nggak apa-apa, mungkin kita nilainya dari sisi kebaikan, nyontoh orang ya, biar dia bawa tetangganya, bawa ke pasar, dia yang bayarin. Tapi adapun yang bersangkutan, youtubernya, itu urusan dia dengan Allah. Lebih aku cintai daripada iktikaf di Masjid Nabawi syahran, selama sebulan. Wa man qazama qaizahu walau sya'a an yumdiyahu amdah. Kemudian kata Nabi SAW, kalau dia menahan amarahnya, padahal kalau mau dilampiasin bisa begitu, mala Allahu qalbahu yaumal qiyamah ridwan, maka Allah akan banjiri hatinya dengan keredoan nanti pada hari kiamat. Wa man masya ma akhihi fi hajatin hatta yaqdiyaha lahu, dan siapa saja yang berjalan bersama dengan saudaranya, ada kebutuhannya dipenuhin sama dia. Ditelepon saudaranya misalnya, antum butuhnya apa? Ini berapa total semua? Habis tutup telepon saya transfer. Misalnya, Thabbatallahu qadamaihi yauma tazulul aqdam, Allah bikin mantap kakinya nanti pada hari kiamat, di mana kaki yang lain pada goyang gemetaran pada hari kiamat nanti, karena saking ngerinya hari kiamat. Amalan ringan pahala besar, tinggal transfer doang. Kemudian dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, hadits Bukhari Muslim, as-sa'i 'alal armalah wal miskin, orang yang dia berusaha ngebantuin janda yang kesusahan. Kalau janda kaya udah oke ya. Ini janda kesusahan. Kemudian orang miskin, kal mujahidi fi sabilillah. Maka itu kayak orang berangkat jihad. Orang berangkat jihad, perang Badar tuh nggak gampang, perang Uhud nggak gampang. Ya, taruhannya nyawa. Tapi ini gampang, ringan, tinggal dibantu itu janda miskin, dibantu orang miskin. Wa ahsabu qala, kemudian kalau aku tidak salah kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai membahasakan waqal qaim la yafturu wa qasaim la yuftiru. Itu ibaratnya kayak orang rajin tahajud nggak ada putus-putusnya, rajin puasa nggak ada putus-putusnya. Puasa itu nggak makan nggak minum dari pagi sampai maghrib itu berat. Kemudian sholat nggak ada putus-putusnya, sholat malam, bangun lagi tahajud jam 1 sampai jam 2, besok berat, ini enteng. Tinggal bantuin tuh janda, bantuin tuh orang miskin, gampang. Amalnya ringan tapi pahalanya besar. Masih banyak amalan ringan, pahala besar yang lain. Ya mungkin terakhir lah diantaranya kita sampaikan, amalan ringan pahalanya besar adalah anak yang soleh. Ya, anak yang soleh. Punya anak gampang ya. Punya anak gampang tuh dalam arti begini, kalau memang rezeki, ada orang punya anak cuma 2, cuma 1, ada orang belum punya anak, itu lain lagi ya. Maksudnya punya anak gampang kan istilahnya orang hanya menikah, kemudian hidup rumah tangga natural, kemudian Allah kasih dia rezeki, istrinya bisa hamil, lahiran, kemudian bisa membesarkan anaknya, kan istilahnya nggak susah lah, gampang. Akan tetapi pahalanya disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, idza matal insan in qata amaluhu illa min salas. Kalau orang meninggal, kalau orang mati, amalnya putus semuanya, dia nggak bisa lagi sholat, nggak bisa lagi puasa, nggak bisa lagi taraweh, nggak bisa lagi sedekah, karena udah mati, putus semua amalnya. Kecuali 3. Sadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariyah. Dia sedekah karpet buat masjid. Selama itu karpet dipakai, sedekah jariyah. Dia udah di alam kubur sana, pahalanya mengalir. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Dia pernah ngajarin orang Fatihah, ngajarin orang sholat, atau dia ngajarin orang komputer. Dengan itu dia bisa nyari nafkah.
ngajarin orang ya masak resep, dengan itu dia bisa nyari nafkah, ngajarin orang urusan dunia, urusan akhirat seperti itu, selama diamalin dia udah mati, pahalanya nyampe. Awaladin salehin yad'u lahu, atau waladin saleh, satu anak soleh yang mendoakan dia. Itu kalau satu anaknya. Gimana kalau anaknya 2, 5, 7, 9 pada ngedoain dia semua? Ringan. Tinggal punya anak aja apa susahnya sih, kan begitu. Pahalanya nyampe ketika dia sudah nggak meninggal dunia. Bahkan disebutkan istighfar sang anak ini bisa ngangkat derajat orang tua di sorga. Ya, ketika salah seorang diangkat derajatnya di sorga, kemudian dia heran, kok derajat dia diangkat dari mana rezekinya gitu kan. Kemudian disampaikan bahwa itu adalah karena sebab istighfar anakmu untukmu. Ini hadis riwayat Ahmad, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Kemudian juga Nabi mengatakan dalam hadis yang lain lewat riwayat Al-Hakim, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, man qara'al Qur'an wa ta'allamahu, siapa yang baca Quran kemudian dia mempelajarinya, wa amila bihi, kemudian dia mengamalkannya. Dia baca Quran, dia belajar, dia amalkan. Ulbisa walidahu yaumal qiyamata jan min nur. Nanti orang tuanya hari kiamat dikasih mahkota dari cahaya. Padahal orang tuanya kagak ngapa-ngapain, yang capek yang belajar anaknya di pondok, dia kemudian mengamalkan, anaknya jadi orang saleh. Orang tuanya nggak ngapa-ngapain. Tapi yang dapat mahkota siapa? Orang tuanya. Amalan ringan, pahalanya besar. Dau'uhu misla dau'i syams, cahayanya kayak cahaya matahari. Wa yuksa walidahu hullatan la taqumu lahumad dunya. Kemudian juga kedua orang tuanya akan diberikan pakaian spesial yang tidak sebanding dengan harga dunia, lebih mahal. Fayaqulan, kemudian orang tuanya ini, bapak ibunya ngomong, bima kusina hadza, kok kami bisa dapat ini dari mana ya Allah? Fayuqal, kemudian dijawab, bi akhdhi waladikumal Qur'an, gara-gara kalian berdua telah menjadikan anak kalian sebagai hafiz Quran, sebagai orang yang belajar Al-Quran, jadi dapat bonus demikian. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Masih banyak amalan ringan yang lainnya yang pahalanya besar. Ya, mungkin diantaranya sebagian pernah dengar ya, ketika ada salah seorang yang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kapan terjadi hari kiamat, kemudian Nabi bilang persiapannya apa gitu. Orang ini bilang, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi mengatakan almar'u ma'aman ahabba, atau Nabi mengatakan anta ma'aman ahbabta, kamu kalau gitu bakal bersama dengan orang yang kau cintai. Jadi cuma mencintai orang soleh bakal bareng sama dia. Amalan kita nggak kayak orang soleh gitu kan. Kita cintai Rasulullah, kita bakal bareng dengan Rasulullah. Ringan, pahalanya besar. Dan seterusnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang dibahas ini bermanfaat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sampai di sini. Sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan satu atau dua, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi membantu janda atau orang miskin, itu termasuk itu kan ada pahalanya dapat sama dengan fisabilillah ya, itu termasuk menikahi janda atau bukan? Maksudnya kalau nanti maksudnya nanti kalau menikahi janda itu pahalanya fisabilillah setiap hari atau tidak bisa? Masya Allah. Iya. Jadi tadi disebutkan termasuk amalan ringan berpahala besar itu membantu janda. Jandanya janda miskin. Pertanyaannya, apakah masuk di dalamnya menikahi janda? Jawabannya beda judul. Ya, beda judul. Jadi kalau menikahi janda, judulnya nanti fadilah pernikahan. Pernikahan ini istimewa. Pernikahan ini sunnah para nabi. Jadi ketika orang menikah, berarti dia telah ngikut manusia istimewa. Gitu. Jadi bisa jadi bahkan lebih dari itu. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan 1 dinar yang kau infakkan fi sabilillah,
1 dinar yang kau infakkan untuk janda, 1 dinar yang kau infakkan untuk istrimu, itu lebih afdol kemana-mana yang kau infakkan buat istrimu, walaupun istrimu janda yang kau nikahi kemarin. Jadi 1 dinar kasih ke janda itu sama 1 dinar kasih ke janda ini, padahal istri ya, cuma nikahnya sama janda gitu, lebih top 1 dinar yang diberikan kepada istri. Jadi beda judul gitu. Jadi masing-masing ada keutamaannya, masing-masing ada fadilahnya. Jadi bukan berarti ini ngalahin ini enggak, masing-masing ada fadilahnya. Cuman antum mikirnya udah indah duluan gitu ya. Bantu janda, nikahin janda lebih keren gitu kan. Padahal maksudnya masing-masing ada fadilahnya. Jelas insyaallah. Wallahu a'lam. Jadi kalau antum nikahin janda ntar beda judul seperti itu. Berarti bisa dapat 2 keutamaan sebenarnya. Itu namanya 1 kali dayung 20 terlampaui begitu ya. Nah, sama seperti kita sedekah ya. Sedekah sama orang kan sedekah. Tapi kalau sedekah sama saudara, sedekah plus silaturahmi kan begitu. Tapi kalau sama janda lebih keren dari antum bayangin lah. Ya karena tadi Nabi bilang apa? 1 dinar engkau infakkan fisabilillah. 1 dinar engkau infakkan buat orang miskin. Orang miskin janda misalnya. Sama-sama cantik, istrinya cantik, yang janda yang dinikahin, emang janda dibantu ya sama-sama cantik. Cuman dia miskin, susah perlu dibantu begitu. Maka lebih keren 1 dinar diberikan kepada istri. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi yang ditanya? Tidak ada? Berarti jelas insyaallah. Saya kira cukup ya. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang rencananya kapan rencana? Boleh nanya-nanya Ustaz.